Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court telah memberikan putusan atau perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel dan mantan Menteri Pertahanan Israel. Saya mewakili sebagai ketua dari Aliansi Lawyer Muslim Internasional yang anggotanya ada di Malaysia, kemudian Belgia, Turki, Inggris, Amerika, Indonesia, dan beberapa negara lainnya, menyatakan dukungan atas putusan dari Hakim ICC yang memberikan perintah penangkapan itu. Kemudian di lain sisi, kami berharap agar Hakim ICC juga memberikan putusan menyatakan Israel sebagai negara yang tidak sah atau tidak layak disebut sebagai sebuah negara. Kenapa? Karena Israel berdiri di atas tanah milik orang lain. Israel berdiri di atas tanah negara milik orang lain, melakukan perampasan atau aneksasi atas tanah itu. Oleh karena itu, kami mendorong agar ICC kemudian mengeluarkan putusan. Kemudian berikutnya, kami juga mendorong ICC mengeluarkan putusan atau pernyataan deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris. Pemerintah Inggris dinyatakan kemudian tidak mengikat atau kemudian dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Karena dari deklarasi Balfour itulah membuka pintu jalan genosida, membuka pintu jalan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Kita ingat bagaimana tragedi Nakba, itulah akibat dari deklarasi Balfour. Dan kami mendorong IMLA atau ICC untuk mengeluarkan pernyataan hal itu. Kemudian kami juga mendorong agar ICC memerintahkan kepada PBB untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan. Karena diterimanya Israel sebagai sebuah anggota PBB, maka secara tidak langsung Israel diakui posisinya sebagai sebuah negara. Padahal Israel berdiri atas kejahatan perang, atas kejahatan kemanusiaan, dan atas pelanggaran hukum internasional. Kalau masih diterima sebagai anggota dan diakui sebagai sebuah negara, pertanyaannya, untuk apa hukum internasional itu diciptakan? Untuk apa hukum internasional itu dibuat kalau kemudian ada kejahatan perang di depan mata tidak dapat dihentikan? Oleh karena itu terakhir, saya mengajak para praktisi hukum, para akademisi hukum, para intelektual hukum, mari kita bahu-membahu membela kaum muslimin di berbagai negara manapun, termasuk khususnya adalah di Palestina. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.